Halo anak-anak, selamat pagi. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan. Pasti kalian akan suka untuk jalan-jalan. Nah, kalian pernah jalan-jalan di agrowisata? Biasanya di mana? Iya, betul. Biasanya ada di Malang, ada di Batu, atau Pasuruan. Tetapi anak-anak, kali ini kita tidak akan jauh-jauh ke sana. Kenapa? Karena di Surabaya ternyata ada. Yuk, penasaran kan? Siapa pernah ke sana? Tempatnya di mana? Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah, letaknya di mana? Di Jalan Pagesangan 2 nomor 56. Nah, anak-anak bisa ke sana. Ya, sekarang kita akan jalan-jalan ke sana untuk field trip kita kali ini. Sebelumnya anak-anak ada pesan. Apa pesannya? Kalian harus benar-benar menyimak setiap perjalanan yang kita lalui. Kenapa? Setelah kita jalan-jalan nanti, kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan baik. Itu berkenaan dengan apa yang kita lihat saat ini. Oke? Setuju? Ya, kalau setuju, ini anak-anak, yang lebih penting dari semuanya itu, kita belajar ini ada dasar Alkitabnya. Apa itu? Terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 29 dan 30. Nah, kalian bisa menyimaknya bersama-sama. Kalian sudah lihat tadi dasar Alkitab kita. Nah, tujuannya sekarang anak-anak. Tujuan kita belajar kali ini, jalan-jalan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Terlebih kita dapat merawatnya, menjaganya. Nah, kalian tahu kan? Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam ini agrowisatanya. Kalian tahu di sini terdapat bermacam-macam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan juga bermacam-macam hewan peliharaan. Oke, nah, nanti hasil semuanya ini tidak mereka jual. Nah, kalau tidak dijual, berarti hasilnya bagaimana? Hasilnya mereka sumbangkan ke berbagai panti asuhan yang ada. Wah, hebat ini, semakin menarik ya pelajaran kita. Satu hal lagi, di sini ada banyak pegawai-pegawai yang ada. Yang ada apa? Tadi pada saat kalian masuk, kalian sudah menjumpai ada bapak-bapak, ibu-ibu, bagian administrasi. Setelah itu ada lagi yang lain, anak-anak, yaitu bagian humas. Nah, bagian humas ini yang berhubungan dengan masyarakat, dengan kita yang berkunjung, kemudian dengan penyaluran bahan-bahan tadi, hasil-hasil panennya. Nah, itu humas. Kemudian ada juga yang nanti bagian pertaniannya, ke perkebunannya, kemudian juga peternakannya. Semakin tertarik kalian untuk melihat kan? Yuk, sekarang kita akan masuk ke dalamnya untuk menyaksikannya. Oke, siap? Terus
go, yuk kita jalan. Mohon perhatian, sebelum virtual field trip dimulai, dimohon untuk anak-anak memperhatikan dan kamera selalu dinyalakan. Field trip kelas 5 segera dimulai. Deng 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 deng. Agrowisata. Anak-anak, di sini kita bisa belajar berbagai macam tanaman. Ada tanaman hias, sayuran, buah-buahan, dan tambulampot. Tambulampot adalah tanam buah di dalam pot. Mari kita lihat yang lainnya yuk. Anak-anak, sekarang kita berada di tempat pembibitan anggrek. Yuk kita belajar lebih jauh tentang cara pembibitan anggrek. Kalian perhatikan ya di sini ya, pembibitan anggrek itu menggunakan berbagai macam media. Contohnya ini menggunakan media lumut, anak-anak. Nah ini jadi menanamnya menggunakan lumut. Kemudian ada juga yang menggunakan batok arang, ya dari kayu, arang kayu. Jadi ini batok arang kayu. Ada juga yang menggunakan dari sabut kelapa. Coba perhatikan, ini yang awal ya, yang belum tumbuh daunnya, ini dia menggunakan sabut kayu. Nah, di sini ternyata agak panas juga ya. Coba kalian perhatikan di sini, di ruangan ini ada kipas angin. Siapa yang tahu fungsinya kipas angin kira-kira untuk apa ya? Ya, betul. Kipas angin untuk menjaga kelembapan ruangan yang ada di dalam pembibitan anggrek ini, supaya anggreknya nggak mati. Sama seperti kita, kalau kita kepanasan kan nggak enak ya rasanya ya. Bunga anggrek sama juga merasakan seperti itu. Sekarang coba perhatikan lagi, ini ada apa ya? Tanamannya kok besar sekali. Apakah ada yang tahu tanaman apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Itu ada kayunya, terus kemudian ada muncul seperti apa ini ya, tanduk rusa. Ya betul, ini adalah tanaman tanduk rusa. Ini diperoleh ngambilnya itu dari hutan anak-anak. Jadi tanaman tanduk rusa itu kita potong dari pohon ya, terus kemudian diambil, kemudian dibibitkan di sini menjadi tanaman yang lebih bagus lagi dan dipelihara lebih bagus lagi. Terima kasih atas perhatiannya.
ini adalah tumbuhan bunga rosella. Nah, bunga rosella ini bisa digunakan untuk membuat teh, ya, namanya teh rosella. Bagaimana caranya? Bunga rosella ini nanti ya dikeringkan dulu. Setelah dikeringkan dapat direbus lalu dijadikan teh sesuai dengan selera. Nah, anak-anak, ini yang disebut dengan tabulam pot, yaitu tanam buah di dalam pot. Ya, ini ada buah sawo dan ini belimbing. Buah-buahnya semua ditanam di dalam pot. Ya, ini ada nangka juga. Nah, ini sudah berbuah. Ya, bisa dicoba di rumah. Anak-anak, selain kita di sini bisa belajar tentang berbagai macam tanaman, kita juga bisa berolahraga di sini. Yuk, kita coba, Miss Desi. Ayo, Saya bersepeda, tapi sepedanya nggak bisa jalan nih. Anak-anak, perhatikan. Ada apa ya ini ya di dalam guanya ini ya? Ada apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, ini di sini ada kelinci yang sedang bersembunyi. Jadi di tempat ini kita bisa bermain dengan kelinci dan kejar-kejaran dengan kelinci. Ayo kita kejar yuk kelincinya yuk. Mana yuk? Mana kelincinya? Nah, anak-anak, sekarang kita berada di kandang ayam petelur. Yuk, kita ambil telurnya yuk. Ya. Anak-anak tahu cerita kancil mencuri timun? Siapa yang tahu buahnya timun atau tanamannya timun? Ini. Ini. Kalian perhatikan ya, ini timunnya besar sekali anak-anak. Ini adalah pohon timun ya. Anak-anak, siapa yang suka dengan buah naga? Nah, kalau banyak yang suka, siapa yang pernah lihat pohon buah naga? Nah, kalau belum pernah melihat, Miss Desi sudah ada di depan pohonnya. Lihat, seperti kaktus dan juga berduri. Nah, tapi dia berbuah dan buahnya manis sekali. Ini dia pohon buah naga. Cause you are the only one. Cause you are the only one. The only one. Cause you are the only
sekarang kita berada di kolam, anak-anak ya, kolam ikan. Nah, di sini ternyata juga digunakan untuk tanaman aquaponik namanya anak-anak ya. Nih, tanamannya ditanam di kolam dan tanamannya memperoleh nutrisi dari kotoran ikan yang dipelihara di dalam kolam ini. Nah, silahkan dilihat anak-anak. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke ruangan pembibitan tanaman toga. Yuk kita masuk. There will always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight, but I know what you've been through. Nah, di ruangan ini anak-anak bisa melihat banyak sekali tanaman toga, tanaman obat keluarga yang nantinya akan dipindah ke tempat yang lebih luas ya. Nah, pertama-tama itu dimasukkan dulu ke dalam polybag. Media tanamnya adalah sekam dan juga tanah. Nah, mungkin anak-anak bisa coba di rumah. Jika anak-anak tidak punya polybag di rumah, anak-anak bisa menggunakan botol ataupun gelas bekas air mineral ya, sehingga anak-anak bisa mencoba di rumah. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang tanaman toga, kita sudah ditemani oleh Bapak Sukirno. Ya, silakan. Nah, ini namanya daun gondoroso ya. Gondoroso ini untuk penurun panas. Ini untuk penurun panas ya. Direbus caranya juga gampang. Gondoroso ini penurun panas. Ya, kalau ini zigzag kita tahu tadi, ini zigzag namanya, daun zigzag. Untuk anak Korea kena air, kena kami kasih ini tentunya ini sudah cukup. Ini zigzag. Kalau ini namanya gondoroso. Anu nih, cabang colok. Tambah darah bisa. Ini cabang colok nih. Cara bikinnya juga gampang, ini disetek, ini kepotong dari sini dimasukkan sudah bisa disetek. Paling cepat ini ya. Nah, ini daun Afrika untuk diabetes ya, diabetes kadar 400. Jadi pakai ini direbus. Ini direbus daunnya ya, sama daun sesar. Sudah bisa direbus. Ini kunyit biasa, ini dana gendis untuk kencing manis. Ini dana gendis untuk kencing manis, bisa enggak apa. Ini juga direbus, sama kalau ada sama ambiloto. Ini gandengan sama ini mas ya, Pak. Nah, ini terus sama daun ini sama direbus. Ini yang pahit, ini yang biasa. Untuk manis. Kalau ini untuk kolesterol dan sirih merah ini cukup. Direbus sama daun sesar. Kalau kolesterol tinggi berarti pakai ini. Rebus sama daun sesar. Ada ukurannya 3 gelas dari 1 gelas. Yes. Cukup dari itu. Anak-anak, sekarang kita berada di kebun binatang ini. Yuk kita lihat yuk apa aja yang ada di dalam kebun binatang ini. Siapa yang tahu? Hewan apa ini ya? Cantik ya, seperti merak ya. Ini adalah hewan falcon. Nah, kalian lihat itu bulunya. Anak-anak, di sini juga ada ayam kecil. Siapa yang tahu apa namanya ayam kecil ini? Ya, ayam kate anak-anak. Ini juga ada burung, namanya burung labet. Coba kalian perhatikan,
bulu-bulunya ada warna hijau, ada warna kuning, ada merahnya. Indah bukan? Anak-anak, perhatikan, ada banyak kelinci ternyata di sini. Ini kita lihat ya, coba banyak sekali kelincinya ya, gemuk-gemuk lagi. You take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it. Anak-anak, selanjutnya kita bersama dengan hewan kambing. Nah, anak-anak tahu kalau kambing itu hewan pemakan rumput, ya. Nah, kambing-kambing di sini juga diberi makan dari hasil rumput di sini juga, ya. Ini tidak dijual, hanya untuk pembelajaran saja. Nah, ini kambing-kambingnya, jenisnya kambing Mekawa. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa datang ke sini. Take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Ya, anak-anak, kalian pernah makan buah melon kan? Nah, sekarang Bu Sri berada di greenhouse, tempat pembibitan buah melon. Nah, kita bisa lihat di sini melonnya. Nah, ini anak-anak ya, ini melonnya. Dan di sini ada juga melon yang dicetak bentuk hati. Nih ya, dia dibentuk dari kecil. Nih, kita bisa lihat. Oh ya, nah, bagus kan? You were always. Washed up, don't want you believe it. Tough love, you take it or leave it. Anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat dan akan melihat beberapa sayur-sayuran sepanjang jalan yang kita lewati. Nah, anak-anak, ini adalah tempat pembibitannya sebelum sayur-sayuran ini dipindah ke kebun yang lebih luas, ya. Dan di sini cuacanya atau tempatnya harus tidak panas ya, supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah beberapa bibit tanaman, ada lombok, ada tomat, ya, ada terong dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang suka penyetan lele? Oh, semua suka ya? Ada yang suka, ada yang enggak ya? Coba perhatikan, di sini juga ada loh anak-anak pembibitan ikan lele. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu.
anak-anak, kita sudah jalan-jalan ya, kita keliling mini agrowisata. Kalian sudah melihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, baik buah-buahan, sayur, dan juga ada bermacam-macam binatang-binatang yang sudah kalian perlihat tadi. Kemudian kalian sudah belajar banyak hal di sini, bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat. Ya, oleh sebab itu kalian sudah banyak mendapatkan pelajaran di tempat ini. Wah, hebat sekali ya. Wah, kalian akan senang, sudah senang ya. Kita sudah jalan-jalan. Satu lagi, kalian nanti akan mendapatkan tugas dari guru-guru kalian di setiap kelas-kelas yang ada. Oke? Sip lah, pasti kalian akan bisa melakukan karena kalian tadi sudah menyimak mulai dari awal hingga sampai terakhir. Oke, sampai ketemu lagi di field trip berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.